Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para pencinta ilmu agama, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kajian kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 2, yaitu di dalam materi sholat bagian kedua. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kajian materi tentang syarat-syarat sholat. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji tentang sholat. Sholat wajib bagi siapa saja dan bagaimana sholat itu dilaksanakan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengetahui dari syarat-syarat sholat. Syarat adalah sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum masuk kepada materi. Jadi sholat itu ada syaratnya. Syarat ini yang harus dipenuhi sebelum sholat. Maka pembahasan kita akan masuk pada materi tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita kaji materi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku piro surutus sholati utawi piro-piro syarate sholat. Ada pertanyaan, ada berapa syarat-syarat sholat itu? Mungkin kita tidak tahu ada berapa syarat itu. Maka pada kesempatan ini kita akan mengetahui ada berapakah syarat-syarat sholat di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 2. Jawab, surutuha utawi piro-piro syarate sholat iku khomsatun ono 5. Syarat sholat ada 5. Jadi sebelum melaksanakan sholat, maka 5 hal ini harus kita penuhi agar sholat kita nanti dapat berlaku secara baik. Rupane al-awalu utawi kang pertama iku at-thaharatu bersuci minal hadasil akbari saking hadas kang gede wal asghari lan hadas kang cilik. Yang pertama, seseorang harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi besar, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jadi berwudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi besar atau mandi jinabat adalah bersuci dari hadas besar. Syarat yang kedua, asani utawi kang pading pindho iku thaharatul badani. Sucine awak wasaubi lan sucine klambi utawa pakaian. Wal makani lan panggonan minan najasati saking pira-pira najis.
Syarat yang kedua dari sholat adalah sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat, dan dari najis-najis. Sucinya badan, pakaian, dan tempat kita sholat dari najis. Jadi najis ini merupakan hal yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi sebelum sholat, maka yang kedua harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Syarat yang ketiga, asali satu utawi kang kaping telu, iku satrul aurati, nutupi aurat. Syarat yang ketiga dari sholat adalah menutup aurat. Tentunya menutup aurat kita mungkin sudah tahu. Jika laki-laki secara syar'i yaitu menutup di atas pusar hingga lutut di bawah. Tetapi secara adab tidak seperti itu. Secara adab kita berpakaian rapi. Selain menutup bagian pusar hingga lutut, kita berpakaian secara rapi. Kalau perlu menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Apa? Memakai baju putih. Bagi perempuan, seluruh anggota badan kecuali bagian muka dan telapak tangan. Ini adalah aurat yang harus ditutup bagi orang yang menjalankan sholat. Syarat yang keempat untuk sholat, ar-rabi'u taikang paping papat, iku ma'rifatu dukhulil wakti, ngaweruhi melebune waktu sholat. Syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi seseorang yang mau menjalankan sholat, baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dia lebih dulu harus tahu masuknya waktu. Jelasnya sekarang kita tahu bahwa masuknya waktu ditandai dengan suara adzan yang didirikan oleh masjid, musola, dan tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Ini adalah syarat yang keempat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Dan itu waktu apa? Harus tahu. Kalau duhur ya sholatnya duhur. Kalau asar ya waktunya asar. Sedangkan syarat yang kelima, al-khamisu utawi kang kaping 5, iku istiqbalul kiblati, madhep ing kiblat. Syarat sholat yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, kiblatnya orang Islam mana? Ka'bah. Jadi setiap orang di seluruh penjuru dunia harus menghadap ke Ka'bah. Harus menghadap ke Ka'bah. Begitu pula orang yang ada di baratnya Ka'bah, maka dia harus menghadap ke timur. Dan begitu seterusnya. Para hadirin, itulah 5 syarat sholat yang harus dipenuhi agar sholat menjadi sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.